Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Ya, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan kita. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk malam hari ini. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh terus menyembah kepada Engkau, beribadah kepada Engkau. Tuhan, di saat semua orang mungkin sulit untuk beribadah, karena mungkin dihalangi oleh orang tua, karena mungkin dihalangi oleh peraturan-peraturan pemerintah, karena mungkin dihalangi oleh kondisi keadaan sekitar. Tapi kami bersyukur Tuhan, kami di Berarang ini, kami boleh terus beribadah dan pintu gereja boleh terus terbuka agar kami beribadah kepada Engkau. Kami mensyukuri untuk semuanya itu. Biarlah Tuhan tolong kami. Kami sungguh rindu ya Tuhan mendengar tuntunan firman-Mu. Kami sungguh rindu dilawat oleh firman-Mu. Tuhan pakai Tuhan waktu-waktu ini kami boleh diberikan, kami boleh dinyatakan apa yang harus kami lakukan sebagai anak-anak-Mu. Pakai hamba yang terbatas, yang berdosa ini. Biarlah sungguh Engkau yang melayakkan, Engkau yang melawat, sehingga Bapa, firman-Mu boleh disampaikan, firman-Mu boleh dimengerti, firman-Mu boleh hidup dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya. Jemaat yang terkasih oleh Tuhan, kita membahas satu tema tentang kemerdekaan. Ya, tentang kemerdekaan, ya karena memang ini di masa-masa 17 Agustus ya, 17 Agustus, masa-masa Hari Kemerdekaan Indonesia. Ya, kita membahas satu tema, memerdekakan yang belum dimerdekakan. Artinya apa? Nah, makanya mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Roma pasal 12 ayat 17 sampai dengan 21. Roma pasal 12 ayat 17 sampai dengan 21. Kita akan membacanya secara responsoria. Saya 17, jemaat ayat 18, kemudian kita terus membaca bergantian sampai ayat 21 kita bersama-sama. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Oke, baik. Nah, saya akan memulainya. Demikian firman Tuhan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Kita bersama. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Haleluya. Berbahagialah kita yang boleh merenungkan firman Tuhan, membacanya, terlebih lagi kita yang sama-sama melakukannya. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, ini menjadi sebuah pergumulan di daerah kita, di sekitar kita, di dunia tempat kita bekerja. Begitu banyak terjadi yang namanya ketidakadilan. Begitu banyak terjadi yang namanya keberpihakan begitu. Keberpihakan. Kalau dia berpihak sama yang ini, maka yang ini terus dengan dia. Maupun mau salah, mau benar, mau nggak bagus, tapi tetap dia akan berpihak sama itu. Dia tetap akan dukung itu. Sementara kita yang sudah hidup sebaik-baik mungkin, sudah melakukan segala sesuatu sebaik-baik mungkin, semaksimal mungkin, tetap dipandang salah, tetap dipandang nggak benar, tetap dipandang nggak bagus begitu. Itu lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar kita. Kita begitu banyak mengalami ketidakadilan begitu. Kita begitu banyak mengalami konflik antara satu dengan yang lainnya. Ya. Ini adalah satu gambaran dunia yang mana itulah manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia hidup di dalam dosa.
Dia tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Menurut dia apa yang benar, itulah yang dia lakukan. Menurut dia, bukan menurut apa yang Tuhan inginkan. Bukan menurut itu. Tapi menurut dia, apa yang dia rasa, ini benar rasaku. Kenapa benar? Karena yang mendukung aku, mensupport aku, dia bisa membuat jalanku lancar dan lain sebagainya. Makanya ya udah, itulah kebenaran bagi dia. Tapi sesungguhnya hal itu membuat hal kebenaran yang objektif itu membuat maksud saya kebenaran yang subjektif itu membuat kita menjadi pribadi yang serba salah, pribadi yang terjepit, pribadi yang serba kesulitan di dalam kehidupan kita hari demi hari, waktu demi waktu. Pertanyaannya, dalam kondisi yang seperti itu, ya, keadaan yang seperti itu, ya, kita sudah berbuat baik sebaik-baiknya, tapi tetap dipandang tidak baik. Kita sudah melakukan semaksimal mungkin, sebaik mungkin, tetap tidak pernah direspon, tetap tidak pernah mendapatkan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Nah, dalam menghadapi semua itu, apa yang perlu kita lakukan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan? Apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi situasi demikian? Ya, orang yang benci dengan kita, orang yang nggak suka dengan kita, karena kita hidup benar, hidup bagus begitu. Ya, dibilang pahwala, dibilang sok suci lah, diejek lah, kalau ada di beberapa institusi ya, di institusi pemerintahan yang kalau circle-nya atau pemerintahannya ada di area agama yang berbeda dengan kita, untuk bisa naik pangkat, untuk bisa naik posisi, untuk bisa ada di posisi yang seharusnya kita miliki, itu kalau kita ada di daerah agama yang berbeda dari kita, itu kita, orang yang sudah kerja maksimal, orang yang sudah berjuang maksimal, itu susah naiknya. Susah untuk dapat posisi, susah dapat untuk promosi. Nah, bagaimana kita menghadapi situasi demikian? Ya. Bagaimana kita menghadapi situasi demikian? Punya tetangga yang hobinya hanya melihat kelemahan, punya saudara yang hobinya hanya menuntut, punya keluarga yang hobinya hanya menyalah-nyalahkan. Bagaimana kita menanggapi seperti itu? Bagaimana kita bisa memerdekakan mereka? Bagaimana kita bisa mengenalkan Yesus Kristus kepada mereka, orang-orang yang demikian, yang belum dimerdekakan oleh Yesus Kristus? Bagaimana kita mengerjakannya? Apa yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu kita usahakan? Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, ini situasi yang dihadapi juga oleh Paulus, jemaat dikasihi oleh Tuhan. Ya, jemaat-jemaat yang jemaat-jemaat yang ada di Roma pada saat itu. Ya, jemaat di Roma yang terhimpit oleh pemerintahan yang tidak mendukung menyebarnya kekristenan, oleh orang-orang yang rata-rata semuanya hidup dengan kehidupan kepercayaan Yunani, Helenisme. Ya, hidup seperti itu. Di sekitarnya hidup begitu. Pemerintahnya tidak mendukung. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan oleh jemaat di Roma menghadapi melalui kondisi-kondisi yang seperti itu? Yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang mereka merasa merdeka, tapi ternyata mereka hidup di dalam dosa. Apa yang dilakukan? Ada dua yang mau sama-sama kita bahas, jemaat dikasih oleh Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan juga menghadapi situasi itu, situasi keadaan-keadaan yang kita merasa bahwa kita tidak mendapatkan keadilan. Nah, yang pertama itu adalah, coba kita baca di ayat 17. Yang pertama yang bisa kita lakukan untuk bisa memerdekakan orang-orang yang belum merdeka, yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus, yang belum bertobat hidupnya, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama ada di ayat 17. Coba kita lihat. Oke. Ini yang bisa kita lakukan. Ini yang bisa kita lakukan. Kita baca sama-sama boleh? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ini yang perlu kita pertahankan. Bapak Ibu saudara jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Ini yang perlu kita pertahankan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan.
Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Amin. Amin. Wah, ini cukup bergumul untuk melakukannya. Ya, cukup bergumul dan sangat sulit saya pikir ya untuk bisa melakukannya. Ya, ada orang nyeritain kita aja, kita pasti balas balik nyeritain. Amin. Oh enggak ya, puji Tuhan ya. Ya, puji Tuhan ya, enggak. Untung enggak diaminkan. Wow. Bisa bahaya gereja kita. Ya, itu keadaan sekarang gitu. Masih cerita, belum lagi yang lain-lainnya. Susah gitu, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, kalau bisa orang berbuat jahat sama kita, kita lempar dia dengan bunga mawar. Tapi sekalian dengan pot-potnya. Bahkan durinya jangan dikupas, biar nancap-nancap di jarinya. Itu keadaan kita. Tapi hari ini kita mau ditunjukkan. Hari ini kita mau ditunjukkan. Kalau mungkin kita ada yang berbuat baik, tetap berbuat baik. Kita ada tetap melakukan kebaikan walaupun kita mendapatkan ketidakadilan. Ya, mungkin kita ada yang tetap melakukan ini. Puji Tuhan, amin. Tapi pertanyaannya, kenapa kita melakukan ini? Ini yang harus sama-sama kita cari tahu. Ada orang yang mau melakukan berbuat baik, ada orang yang nggak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Kenapa? Supaya posisinya aman. Supaya dia tidak dibenci orang lain, supaya dia tidak menjadi orang-orang suka sama dia, senang sama dia. Ini baik sekali Bapak ini, baik sekali. Padahal dalam hatinya apa? Aku nggak membalas kau supaya posisiku aman, supaya nanti kau lama-lama ikut berpihak kepadaku, supaya kamu nanti menjadi pengikutku. Barulah kita serang semuanya rame-rame terhadap siapapun yang mau mengganggu aku. Kenapa kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan? Ini satu pelajaran yang mau kita sama-sama pelajari. Kenapa kita harus kenapa kita tidak boleh, kenapa kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Kenapa kita harus begitu? Alasannya adalah di ayat 19. Coba kita lihat di ayat 19. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini satu hal yang jarang sekali kita sama-sama ketahui. Ya, ayat 19. Ini tujuan kita. Kenapa kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan? Saya akan membacakannya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan nuntut pembalasan, firman Tuhan. Maksudnya apa ini? Maksudnya apa? Ini kesannya kan ada kayak di sinetron-sinetron. Betul? Sinetron-sinetron Indosiar. Ya, pernah lihat. Itu ada di agama sebelah juga terkenal. Oh Tuhan, aku berdoa supaya dia sakit jantung. Karena dia sudah menyakiti hatiku. Wow. Benar nggak ayat ini seperti ini? Benar nggak? Benar nggak? Rasanya kayak gitu ya? Oh Tuhan, aku nggak akan membalas dia. Sebab aku percaya lama-kelamaan dia pasti ditabrak truk waktu lagi jalan-jalan naik kereta. Nggak akan, karena Tuhan akan membalas semuanya. Benar nggak ayat ini begini? Tidak. Ayat ini tujuannya adalah membuka hati kita, membuka pikiran kita, membuka hati kita agar melihat kuasa Tuhan yang melindungi, yang menolong, yang menopang, yang menguatkan kita orang percaya. Ini membuka hati kita untuk melihat kuasa Tuhan yang boleh menjaga kita, melindungi kita, menyertai kita. Bukan senang melihat orang lain menderita dengan kejahatannya, bukan itu. Tapi ayat ini menunjukkan apa? Bahwa ketika kita bisa tetap berbuat baik, kita tetap berbuat baik, kemudian kita bisa melihat kuasa Tuhan yang melindungi kita, itu membuat apa? Membuat kita mengalami sendiri yang namanya pertolongan Tuhan. Kita bisa mengalami yang namanya pengalaman dengan Tuhan. Kita bisa melihat dan merasakan bahwa
Iya ya, Tuhan tuh melindungi aku. Iya ya, Tuhan tuh menyertai aku. Nggak perlu aku capek-capek membalas ini, itu, dan lain sebagainya. Ayat ini bertujuan untuk membuka hati kita, merasakan dan melihat tangan Tuhan yang menyertai dan menguatkan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita sudah mengalami yang namanya pengalaman dengan Tuhan, ya, kita sudah tahu ada saudara iparku, ya, dia terus mengirim ilmu, ya, mengirim ilmu, santet, pelet, pokoknya semua yang jelek ke rumah. Karena apa? Karena perebutan warisan. Tapi apa yang terjadi? Rumah kita aman, rumah kita tidak ada terjadi apa-apa. Suami baik-baik saja, saudara baik-baik saja, anakku baik-baik saja. Padahal dia udah pakai dukun yang paling canggih, yang udah paling sakti. Tapi apa? Kita tahu Tuhan melindungi, Tuhan menjagai. Kita melihat kuasa Tuhan yang begitu dahsyat. Kita melihat kuasa Tuhan yang begitu hebat menjaga kita, orang-orang yang setia tetap melakukan kebaikan. Walau kita menerima kejahatan. Kalau kita udah mengalami demikian, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah namanya meninggalkan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, ketika kita mau terus berbuat baik, ya, kita mau melihat kasih Tuhan yang melindungi kita. Dari pengalaman kita akan Tuhan. Di situ kita bisa semakin beriman, semakin setia, semakin teguh berpegang kepada firman-Nya, pada janji-janjinya. Apapun mau ditawarkan 18 miliar pun, maaf. Ya, maaf. Aku tidak bisa. Mau ditawarkan jabatan wakil presiden pun, enggak ya. Jangan ya. Terlalu jauh kita jadi Gibran ya. Ya. Mau ditawarkan jadi wakil lurah pun, ya. Jadi wakil lurah, ayolah Pak. Ya, yang ada di pemerintahan. Ayolah Pak. Bapak ikut aja agama kami. Bapak udah, ini ikut aja kong kali kong kami. Bapak nanti jadi wakil gubernur nanti. Salah, nggak usah. Jadi wakil camat nanti Pak. Ayo Pak, ikut Pak. Kita dengan yakin, dengan jelas, dengan penuh iman mengatakan apa? Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Untuk apa aku memiliki semua ini? Untuk apa aku memiliki semua ini? Tapi kalau aku kehilangan nyawaku, untuk apa Pak? Dari Mazmur tadi sudah menunjukkan. Ada baca tadi? Ada baca kan? Nilai nyawa kita sangat mahal. Sangat mahal. Sangat mahal. Tidak ada yang bisa menebusnya selain daripada darah Tuhan Yesus Kristus. Sangat mahal. Makanya kalau kita sudah mengalami Tuhan dalam setiap kejahatan-kejahatan yang kita terima, yang kita alami, tapi kita melihat kuasa Tuhan itu sedang apa? Sedang menjadi saksi, menjadi pengalaman kita akan Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap setia kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan. Ya, yang pertama. Yang kedua, coba kita lihat di ayat 18, jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan untuk memerdekakan orang-orang yang belum merdeka? Orang-orang yang masih jauh dari Tuhan, orang-orang yang belum mengenal Tuhan, orang-orang yang menghina kita, yang merendahkan kita karena kita berbeda daripada mereka. Hidup damai. Ya, Roma 12 ayat 18. Kita baca sama-sama, amin. Ya, kita baca sama-sama demikian firman Tuhan ayat 18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Menjaga perdamaian dengan semua orang. Ya, ini yang hidup damai. Ini yang bisa kita lakukan ketika kita
menghadapi ketidakadilan, menghadapi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, terus menindas kita, terus mengganggu kita, kita tetap berusaha menjaga yang namanya perdamaian. Ini perdamaian bentuknya apa? Apa yang bisa aku lakukan agar aku berdamai? Ayat 20, coba kita lihat. Di ayat 20, bagaimana aku menjaga perdamaian yang sesungguhnya. Ya, menjaga perdamaian. Kita baca sama-sama. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika dia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Ya, ini satu aplikasi yang begitu sederhana, yang begitu gampang. Ya, kita menjaga perdamaian dengan apa? Dengan apa? Tetap melakukan kebaikan, tetap memberi, ya, tetap memberi. Jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika seterumu haus, berilah dia minum. Nah, ini ya, tetap memberi. Tetap menjaga perdamaian dengan kita terus memberi, terus berbagi, Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kenapa kita harus terus memberi dan berbagi? Kenapa? Karena dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Wah, apalagi nih istilahnya. Kalau kita tetap berbuat baik, kalau kita tetap memberi kepada mereka yang sudah menyakiti kita, yang sudah mengganggu ketenangan kita, yang mereka belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita tetap memberi kepada kita sedang menumpukan bara api di atas kepalanya. Ini artinya adalah, ini membuka peluang, kesempatan, agar orang yang membenci kita, agar orang yang belum mengenal Tuhan, agar orang yang memandang rendah kita karena kita agama yang berbeda dari mereka, ya, membuka kesempatan bagi mereka untuk bertobat. Untuk bertobat. Karena dalam konteks perjanjian lama, kalau Bapak Ibu ingat, ya, ada konteks perjanjian lama, ketika dikatakan, Tuhan, aku tidak layak untuk bisa bersaksi bagimu. Tuhan, aku nggak bisa ngomong apa-apa. Tuhan, lidahku ini kotor. Tuhan, lidahku ini penuh dengan dosa begitu. Aku nggak layak untuk menjadi saksimu. Kemudian Tuhan kasih apa sama dia yang mengatakan demikian? Dia kasih apa? Dia kasih bara api ke mulutnya. Itu adalah simbol penyucian. Itu adalah simbol pengudusan. Itu adalah simbol yang namanya pertobatan. Ketika kita tetap memberi kepada mereka yang berbuat kejahatan kepada kita, ketika kita tetap berbuat baik kepada mereka yang jahat kepada kita, kita sedang membuka kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Amin. Amin. Haleluya. Wih, Gial semangat. Ya. Sedang membuka kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Saya rindu kita sama-sama memahami akan hal ini, jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita terus kejahatan dibalas dengan kejahatan, ya. Kalau kita terus tidak peduli dengan mereka, ya, walaupun mereka nggak peduli dengan kita. Kalau kita terus hidup begitu, mau kapan mereka mendapatkan kasih Tuhan? Mau kapan mereka bisa mengenal Tuhan? Sampai kapanpun akan sulit, Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Ada satu buah video yang saya akan tampilkan bagi kita semua sebagai sebuah gambaran. Ketika kita tetap baik, ketika kita tetap berbuat memberi kepada mereka yang berbeda dengan kita, akan ada hasil yang luar biasa boleh kita terima. Nah, tolong Pak Premi. Terima kasih. Ini bukan cerita romantis, tapi bisa dibilang ini adalah cerita tentang jatuh cinta. Aku hidup berdua
saja dengan mamaku sejak aku kecil. Papaku sudah lama nggak ada. Aku sayang banget sama mamaku. Tapi seperti mama-mama pada umumnya, mamaku bisa sangat nyebelin. Mama udah. Ini kalau yang semua ini, kalau mamanya mau susah gitu. Mama tahu mama juga sedikit kayak ini kenapa? Ini kan berarti kalau anak perempuan terus dia baru jadi anak. Gue beda banget nih, nama gue juga beda banget. Yang nyokap gue, yang hari dia tuh marah-marah mulu di rumah. Gue jadi pusing dalamnya. Nah, emosional itu muncul karena keinginan yang gak bisa terpenuhi. Mungkin di dalam kamu tuh ya deh. Mungkin dia kan, aku selalu merasa marah. Aku marah karena keinginan aku gak mungkin bisa terpenuhi. Aku juga jadi orang yang menyebalkan buat mamaku. Aku akhirnya ceritain semua perasaan aku ke Bianca. Lalu Bianca kenalin aku ke pribadi yang namanya dikenal sebagai Raja Damai. Aku bersyukur banget lewat Bianca, aku mengenal Yesus dan menerima Yesus dari Juru Selamat. Semenjak itu, aku merasain ketenangan yang aku gak pernah rasain sebelumnya. Aku juga pengen mamaku rasain apa yang aku rasain. Aku diam-diam mulai berdoain mamaku. Suatu hari, aku ketahuan dan mamaku marah karena aku berdoa sambil berbicara. Tapi mamaku lambat laun melihat perubahan dalam diriku. Momen itu aku langsung pakai untuk ceritain tentang Yesus ke mamaku. Bahwa Yesus yang mengubahkan hatiku dan memberikan rasa tenang. Aku tawarin ke mamaku, apakah dia mau aku doain? Aku gak nyangka banget, mamaku mau. Kadang untuk mengubah hati seseorang, memang harus dimulai dari perubahan kita dulu. Kalau bukan teman-temanku yang cerita tentang Yesus ke aku, mungkin aku gak akan pernah kenal Yesus. Yesus bilang, datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sekarang, aku pengen bantu orang lain juga untuk kenal sama Yesus. Oke, makasih Pak. Saya lihat ya, kalau seandainya ini gambaran sederhana aja ya. Gambaran sederhana bagaimana kasih, bagaimana berbuat baik, bagaimana perdamaian tetap dijaga, hasilnya akan membawa mereka kepada Yesus Kristus. Ya. Kalau enggak, coba kita lihat, kalau perempuan tadi mamanya marah, balik dia marah. Mamanya melarang, balik dia ngambek, tendang pintu dan lain sebagainya. Mungkin enggak mamanya bisa mengenal Yesus Kristus? Enggak mungkin. Tapi wanita itu tadi tetap menjaga perdamaian, tetap
dia melakukan yang terbaik untuk mamanya, dan dia berubah menjadi lebih baik juga. Dan dari situ dia berdoa terus untuk mamanya. Di situ membuka kesempatan kepada mamanya untuk bertemu dan mengenal Tuhan Yesus Kristus. Inilah jalan kita, cara kita untuk memerdekakan orang yang belum merdeka. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah ketidakadilan yang kami rasakan bukan membuat kami menjadi pribadi yang pendendam. Biarlah kesakitan yang kami rasakan membuat kami menjadi pribadi yang pemarah. Biarlah kami menjadi pribadi yang boleh menjaga perdamaian satu dengan yang lainnya. Boleh terus melakukan kebaikan. Boleh terus melakukan kebenaran. Karena kami tahu dengan itu semua Tuhan, membuka jalan kepada setiap orang yang membenci kami. Membuka jalan kepada setiap pribadi yang tidak suka dengan kami. Karena kami percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya mereka boleh bertemu dengan Engkau, mengenal Engkau, mengasihi Engkau. Tolong kami Tuhan. Terkadang rasa sakit kami lebih kuat daripada firman-Mu yang ada di dalam hati dan pikiran kami. Tapi hanya oleh Roh Kudus-Mu, kami percaya, kami mampu mengingatnya, kami mampu melakukannya. Demi memenangkan, demi memerdekakan mereka yang belum mengenal Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan berkati.